Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua yang kali ini berjudul Harta Habis Karena Santet, karya dari Mbak Nafila. Cerita pada kali ini ya tentunya ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman, yang merupakan salah satu tim dari channel Ngulik Misteri. Jadi apabila kalian penasaran dengan channel Ngulik Misteri, kalian bisa tuh kunjungi channel Ngulik Misteri. Dan linknya ada di kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman dari narasumber yang pernah buka warteg di salah satu kota besar yaitu Jakarta. Kejadian ini di tahun 1990-an. Beliau mempunyai usaha yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun lamanya. Namun di akhir tahun 2002 usaha itu harus gulung tikar. Sebab apa yang menyebabkan usaha yang sudah dikelola ditekuni sampai puluhan tahun itu sampai gulung tikar? Awal kisahnya, sebut saja namanya Pak Karto. Dia yang dikenal sebagai orang yang sosialnya itu luar biasa terhadap lingkungan di mana dia tinggal, yaitu di salah satu kota besar di Jakarta. Pak Karto yang berasal dari kampung datang ke Jakarta dengan membuka usaha warteg sampai akhirnya bisa sukses dan juga memiliki aset-aset yang sangat berharga. Pak Karto juga dikenal dengan orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Dia ini selalu mengesampingkan dengan unsur-unsur apapun tentang larisnya warteg yang dikelolanya. Pak Karto selalu membantah apa yang disangkakan orang-orang sekitar tentang perilaku-perilaku ataupun hal-hal yang berurusan dengan hal gaib. Nah, ini juga tentang kejadian yang membuat wartegnya itu sampai gulung tikar. 1 tahun sebelum akhirnya menutup wartegnya, Pak Karto ini mengalami sakit-sakitan yang awalnya hanya sekedar seperti sakit kulit biasa. Penyakit kulit biasa itu sebab karena cuaca pancaroba yang sedang hujan kadang panas dan kadang angin yang membuat kulitnya gatal. Pak Karto juga mempunyai alergi, jadi hanya mengira itu gatal biasa akibat cuaca yang berubah-ubah. Dia sudah mencari obat di apotek bahkan lewat dokter spesialis. Penyakit yang diderita itu selama 1 minggu pertama diobati lewat obat-obatan biasa namun tidak kunjung membaik, hanya kering, tapi nanti di tengah malam Pak Karto akan merasakan gatal lagi. Hampir setiap malam, ya dia itu tidak bisa istirahat dan itu berlangsung selama 1 minggu berturut-turut. Minggu berikutnya Pak Karto mencoba berobat ke puskesmas dan juga rumah sakit. Di puskesmas hanya dikasih obat dengan suntikan, katanya itu seperti cacar air namun tetap saja sama sekali tidak ada perubahan. Di rumah sakit katanya hanya gatal biasa akibat cuaca yang juga ya seperti itu, mungkin pancaroba, dan hanya diperiksa ataupun diberikan obat pereda. Mulai dari itu Pak Karto yang mengalami gatal-gatal, urusan wartegnya pun diserahkan kepada istrinya. Karena Pak Karto yang merasakan bagaimana tubuhnya yang secara tiba-tiba gatal, menggaruknya sampai terluka. Dari berbagai obat kulit di apotik yang dibelinya, obat dari dokter pun sudah dicobanya. Tidak sampai di situ saja, Pak Karto berusaha mencari cara lain untuk mengobati penyakitnya. Pak Karto yang mendatangi dokter spesialis, penyakit yang diterita atau yang dialami itu katanya hanya alergi debu. Aneh sekali. Namun dari berbagai dokter yang dikunjunginya ini tidak ada yang sama dalam menyebutkan penyakit yang diterita oleh Pak Karto. Ya, sampai bulan berikutnya Pak Karto mendatangkan lagi seorang dokter spesialis hanya untuk menyuruh merawat dirinya di rumah. 1 bulan penyakit kulit yang tadinya itu cuma ada di kaki, sekarang menjalar ke bagian atas. 2 bulan kondisinya semakin parah yang membuat istri dan juga anaknya itu sampai bingung harus bagaimana. Sakit yang diterita Pak Karto sama sekali tidak ada perubahan. Sebenarnya apa yang menyebabkan Bapak sakit seperti itu? Dari dokter umum yang dikunjungi sampai dokter spesialis yang didatangkan untuk merawat secara langsung di rumahnya,
Semua usaha yang dilakukan keluarganya itu tidak memberikan dampak yang positif. Bulan berikutnya mendatangkan lagi dokter spesialis yang berbeda untuk merawat di rumahnya sendiri selama 1 bulan. Karena penyakit kulit yang tadinya cuma sedikit, semakin hari semakin menjalar ke seluruh tubuh. Dan itu pun berimbas pada anaknya Pak Karto yang mungkin 2 bulan belum terasa biaya operasional yang mendatangkan dokter spesialis ke rumah. Menebus obat yang setiap obat itu harganya mahal sekali, dan itu setiap hari 3 kali obat. Awalnya dia datangkan dokter spesialis itu belum terlalu terasa, ya tapi lama-kelamaan membludak karena sampai 4 bulan lamanya Pak Karto mengidap penyakit kulit yang tidak jelas apa sebabnya. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Pak Karto itu terkena guna-guna, tapi jawaban dari Pak Karto selalu membantah apa yang orang-orang sanggahkan terhadap hal-hal mistis itu. Pak Karto sama sekali tidak mempercayai hal itu. Dia masih menjalankan obat secara nyata dengan mendatangkan dokter spesialis sampai 4 bulan lamanya. Aset-aset dari mulai mobil itu dijual untuk biaya berobatnya, sementara pendapatan wartegnya masih saja standar. Tentang Pak Karto yang punya penyakit kulit ini membuat orang-orang atau konsumen yang tadinya berlangganan ketika tahu kalau Pak Karto mengalami suatu penyakit kulit, ya mereka yang beranggapan penyakit itu akan menular. Ya tentu saja orang-orang yang berlangganan di wartegnya itu satu persatu itu pergi ataupun pindah ke warteg yang lain, dan itu berimbas pada pendapatannya Pak Karto yang kian berkurang. Pengeluaran setiap bulannya pasti, sedangkan pendapatannya tidak jelas. Dan itu ternyata terus-menerus berlanjut sampai akhirnya warteg yang dibangun selama ini, ya yang sudah dibangun selama berpuluh-puluh tahun, kian sepi pembeli. Pak Karto yang merantau di Jakarta, hasil yang didapatkan semuanya yang tertua ataupun dari aset-aset yang banyak itu, namun satu persatu akhirnya dijual untuk biaya perawatan Pak Karto selama 4 bulan lamanya. Pak Karto yang disarankan oleh keluarganya untuk melakukan operasi kulit di luar negeri, saran itu pun dilakukannya. Selama 1 bulan penuh harus bolak-balik ke luar negeri. Biaya yang dikeluarkan pun sangat banyak tentunya. Ya tetangganya yang tahu keadaan perekonomiannya keluarganya Pak Karto pun yang sudah berubah ikut prihatin melihatnya. Dan mereka beranggapan kalau sakitnya Pak Karto ini ya karena ilmu guna-guna ataupun ilmu hitam, bukan sakit yang sewajarnya. Tetapi tetap saja Pak Karto ini tidak mempercayai dengan hal-hal yang bersifat mistis seperti itu. Setelah dioperasi di luar negeri yang mengakibatkan semua aset-asetnya hanya tersisa rumah dan juga wartegnya saja. Sementara pegawai ataupun karyawan yang bekerja di warteg satu persatu pun keluarga memecatnya ataupun ya keluar dengan alasan mereka itu takut ketularan penyakitnya yang diderita oleh Pak Karto. Kemudian pada kali itu hanya tersisa 3 pegawai saja yang gajinya pun dipotong karena pendapatannya kian berkurang. Hampir selama 7 bulan warteg yang tadinya ramai dengan pembeli, sekarang hanya 1, 2, 3 pelanggan saja yang datang, sampai akhirnya pegawainya mengundurkan diri karena gaji yang sangat pas-pasan. Setiap kali ada pegawai baru pasti hanya bertahan selama 1 bulan lamanya, karena mengetahui keadaan Pak Karto yang mengidap penyakit kulit, yang dengan alasan penyakit itu takut menularnya. Sampai 5 kali bergantian pegawai tidak ada yang bertahan lama. Dengan berbagai macam alasan mereka keluar, sampai hampir 1 tahun usaha wartegnya Pak Karto ini semakin menyusut dan akhirnya jatuh bangkrut. Sementara kondisi Pak Karto semakin hari semakin parah. Rasa gatalnya yang setiap hari mengganggunya itu sampai mengeluarkan darah karena garukan yang terlalu kencang ataupun keras, yang membuat kondisi kulitnya bertambah parah lagi. Para tetangganya pun mengucilkan Pak Karto, sampai Pak Karto harus mengurungkan diri di dalam rumah. Anaknya dan juga istrinya pun menyerah dengan usaha yang dilakukannya. Biaya pengobatan yang mahal tapi tidak ada perubahan sama sekali.
hidup dikucilkan oleh tetangganya, dan usaha wartegnya pun bangkrut sampai akhirnya memutuskan untuk balik saja ke kampung. Ya, di kampung inilah banyak yang menyarankan dan banyak yang mengatakan kalau penyakit yang diderita oleh Pak Karto itu tidak wajar. Dan ada satu keluarga, yaitu adik sepupunya itu, pernah sesekali memanggil orang pintar tanpa sepengetahuan Pak Karto. Karena saking sayangnya terhadap Pak Karto, dia mencari tahu sebenarnya apa yang membuat Pak Karto itu punya penyakit kulit yang sampai berkepanjangan. Tidak sembuh-sembuh, malah semakin parah. Adik sepupunya ini yang datang ke salah satu ustadz dan seseorang yang terletak di kampung sebelah. Adik sepupunya ini menceritakan tentang kondisi Pak Karto yang sakit kulit itu. Hasil dari praktisi ini mengatakan kalau Pak Karto ini ternyata disantet, yang membuat apapun yang dia miliki dalam wujud duniawi, harta benda itu pun akan habis. Dikarenakan penyakitnya yang diteritanya itu tidak akan sembuh jika diobati secara medis biasa. Di keesokan harinya saat berkunjung ke rumahnya Pak Karto, adik sepupunya ini menceritakan, "Kang, sampean ini kena santet." Nggak usah ngomong aneh-aneh kamu itu. Kalau sampean tidak percaya, apa perlu saya buktikan sampean ini terkena santet? Penyakit kulit yang diderita sampean itu yang sudah berobat ke sana sini, sampai aset-aset yang sampean miliki itu habis tidak kunjung membaik juga kan? Berobat ke luar negeri, tanah dijual, mobil juga dijual, bahkan rumah yang di Jakarta pun sudah terjual. Apa sampean ini nggak sadar kalau penyakitnya sampean itu menghancurkan perekonomiannya sampean? Semuanya terkuras habis kan, dengan keadaan yang sama sekali tidak ada perubahan. Pak Karto mulai mendengarkan, mencerna setiap kata yang diucapkan oleh adik sepupunya ini. Dia seperti terbayang-bayang apa yang pernah dia miliki, tapi semenjak penyakit kulit itu datang, semuanya habis begitu saja, dan itu habis dalam waktu 1 tahun saja. Antara percaya dan tidak percaya dengan adik sepupunya itu. Kalau memang benar seperti itu, tolong panggilkan praktisinya ke sini. Saya ingin tanya langsung kepadanya, sebenarnya apa yang membuat saya itu seperti ini. Dan juga saya akan lebih percaya lagi kalau penyakit kulit yang saya derita itu bisa sembuh. Saya akan percaya hal gaib itu ada, karena sampai sekarang saya tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Adik sepupunya yang merasa tertantang dengan pengakuan Pak Karto, adik sepupunya ini datang lagi ke kediamannya sang ustadz. "Ustadz, saya minta tolong kakak sepupu saya. Dia itu dari dulu sampai sekarang tidak percaya dengan adanya hal gaib. Saya mohon berikan petunjuk untuk dia agar dia percaya bahwa yang dia derita itu saat ini bukan hal yang wajar. Karena itu dari ilmu hitam seperti apa yang Ustadz perkirakan kemarin." Singkat ceritanya, Pak Ustadz itu benar-benar datang ke tempatnya Pak Karto. Mereka kemudian mengobrol dengan kondisinya Pak Karto yang hampir seluruh tubuhnya semacam ada bintik-bintiknya. Mohon maaf, mungkin kalau dulu orang bilang itu ya seperti borok atau koreng yang menjalar ke seluruh tubuh. Ini yang saya ceritakan kemarin, tolong diterima. Beliau bisa membuktikan kalau sakitnya sampean itu tidak wajar. Setelah perbincangan itu, Ustadz menyuruh Pak Karto untuk mengambil air wudhu untuk melakukan sholat hajat. Nah, sepupunya Pak Karto ini yang mendengar Pak Karto disuruh ambil wudhu, seketika itu juga kaget. Melihat tangan dan wajahnya Pak Karto yang terkena air langsung gatal-gatal. Luar biasa gatalnya yang membuat tangan dan kakinya berdarah akibat garukan yang terlalu sangat kencang. Gatal sekali. Gatal sekali. "Mohon maaf Pak Ustadz, kalau terkena air pasti akan gatal seperti itu," ujar adik sepupunya Pak Karto. "Iya sudah, lakukan tayamum saja." "Maaf Pak, saya seumur-umur belum pernah yang namanya tayamum." "Ya sudah, saya akan ajarkan." Langkah demi langkah, Pak Karto diajarkan tayamum dengan bacaan doa sampai selesai. Setelah selesai tayamum dengan keadaan sakit, Pak Karto melakukan sholat hajat.
dalam keadaan duduk tidak berdiri sepenuhnya, ya karena penyakit yang diderita itu membuat kakinya tidak kuat untuk berdiri lama-lama. Ustadz mengajarkan setiap gerakan sampai selesai dan dilanjutkan dengan berzikir. Saya minta tolong seluruh keluarga agar membacakan ayat-ayat ruqyah agar pengaruh jahat, sihir, atau ilmu hitam yang ada dalam diri Pak Karto pun ataupun hal yang tidak baik itu bisa luntur. Semoga dengan izin Allah SWT, apa yang menjadi penyebab sakit yang diderita oleh Pak Karto bisa terangkat. Ustadz dan keluarganya Pak Karto mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Suasana di rumah yang sebenarnya ada kipas angin, namun mereka sama sekali benar-benar tidak merasakan hawa yang sejuk. Mereka semua sangat merasakan hawa panas di dalam rumah itu. Dengan suasana yang begitu panas, sang ustadz terus melantunkan doa yang diyakininya, dan juga seluruh keluarganya Pak Karto tidak ada yang boleh berhenti membacakan ayat-ayat ruqyah itu, membaca istighfar, sholawat Nabi sampai hampir 2 jam lamanya. Dengan kondisi Pak Karto yang menggeliat-geliat mendengar bacaan doa yang dibacakan ustadz dan termasuk keluarganya, sampai tubuhnya Pak Karto ini sangat kepanasan. Terus baca istighfar, sholawat Nabi, ayat-ayat ruqyah, jangan berhenti. Tidak bisa dibayangkan bagaimana sakitnya tubuh Pak Karto. Saat di ruqyah, Pak Karto seperti orang yang kesurupan, memberontak kesana kemari dengan erangan kesakitan dan juga kepanasan. Keluarganya percaya kalau ada sesuatu yang janggal yang membuat kondisinya Pak Karto menjadi seperti itu. Suasana rumah seperti dipanggang di atas bara api. Suasana gaduh pun terdengar. Tolong, kalian terus membaca sholawat Nabi. Nanti akan saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, ujar Ustadz sembari membacakan doa di hadapan seember air. Tubuhnya memberontak dengan kuat. Kepalanya yang dipegang oleh Pak Ustadz itu dengan dibacakan doa lama semakin lama. Benar-benar tubuhnya Pak Karto melemah seperti orang pingsan. Astagfirullah, Bapak kenapa? Bapak kenapa? Tenang, jangan disentuh dulu. Insya Allah, pengaruh jahat, sihir, atau ilmu hitam yang ada di balik penyakit yang diterita oleh Pak Karto ini, insya Allah, sudah mulai luntur. Setelah itu sang ustadz mengambil air lalu ditorehkan ke lehernya Pak Karto. Baluran air dari mulai tangannya, lehernya sampai ke kaki. Keluarganya yang melihat itu sempat kaget karena biasanya setiap kali tubuhnya Pak Karto terkena air maka langsung bereaksi gatal-gatal. Tapi berbeda dengan air yang dibalurkan oleh sang ustadz. Bu, mohon maaf, siapkan bak mandi dan juga sebagian air barokah ini dicampurkan untuk mandi. Istrinya yang mendapatkan perintah tersebut langsung bergegas berdiri dari tempat duduknya menuju ke kamar mandi. Anak laki-lakinya memampah Pak Karto yang akan ke kamar mandi. Keadaan Pak Karto yang sakit-sakitan, yang lemah, yang sudah tidak bisa bergerak semaksimal mungkin dibandingkan oleh anaknya dan juga istrinya. Pak Karto yang tahu betul kondisi fisiknya meminta istrinya untuk keluar dari kamar mandi. Biarkan Bapak mandi sendiri. Enggak, Pak, Ibu akan merawat Bapak. Bagaimanapun Bapak tetap suami Ibu. Anak-anak keluar saja. Kamu keluar, tunggu saja di luar. Setelah sudah siap, air itu disiramkan ke seluruh tubuh Pak Karto. Pak Karto yang merasakan kesejukan sampai hampir 15 menit lamanya, luka yang ada di tubuhnya itu seakan-akan rontok. Luka yang seperti sisik ikan itu terkelupas dengan sendirinya. Istrinya yang melihat pun kaget dan tentunya juga senang. Setelah selesai keadaan Pak Karto yang semula lemah dan tidak berdaya sampai harus dipapa, tanpa disadari Pak Karto keluar dari kamar mandi itu tidak ditopang oleh istrinya. Melangkahkan kakinya itu seperti tidak ada beban sama sekali. Istrinya pun sampai kaget. Hati-hati Pak, nanti jatuh. Pak Karto kemudian menengok ke belakang. Dia baru sadar kalau dirinya berjalan sendiri tanpa dibantu oleh istrinya. Di luar kamar mandi Pak Ustadz, adiknya sepupunya, termasuk anaknya sedang menunggu. Setelah semuanya beres, mereka semua duduk di ruang tamu. Ustadz yang menjelaskan tentang apa yang terjadi. Kalau memang itu semua yang dirasakan oleh Pak Karto akibat dari pengaruh sihir yang selama ini ada di dalam
tubuhnya Pak Karto. Semoga ini akhir dari sihir itu yang menyerang Pak Karto. Tapi mohon maaf, semua apa yang Bapak alami saat ini itu semua karena Allah SWT. Jika Allah tidak berkehendak, kesembuhan tidak akan didapatkan oleh Pak Karto. Alhamdulillah, atas izin dari Allah SWT, hari ini dan juga saat ini juga keadaan Pak Karto sudah membaik. Setelah mendengar penjelasan dari sang ustadz, saat itu juga Pak Karto meyakini bahwa di dunia ini bukan hanya dimiliki atau dihuni oleh makhluk hidup dengan kasat mata saja, tapi mereka yang ada di alam lain pun, alam gaib, mereka pun ada di sekeliling kita, dan ini bukti kuasa Allah bahwa manusia itu hidup berdampingan. Mohon maaf Pak Ustadz, apa ini semua karena ulah seseorang yang dengan sengaja mengirim penyakit ini? Tanya Pak Karto. Wallahu alam Pak, saya tidak bisa menyebutkan siapa orangnya, saya takut kalian punya rasa dendam. Namun yang jelas, orang itu tidak suka kalau warteg yang sampean bangun, yang dirintis sampai puluhan tahun itu laris terus. Tapi saya pesan sama sampean jangan pernah ada rasa dendam sedikit pun. Biarkan saja Allah yang akan membalasnya. Semenjak saat itu Pak Karto semakin menjadi orang yang beriman, tawakal, tawadu, rendah hati, dan juga istiqomah dalam melakukan sholat 5 waktu, dan amalan yang diajarkan oleh ustadz itu selalu saja diingat, dijalankan setiap kali dia selesai melakukan sholat wajib dan juga sholat hajat. Dan semenjak saat itu alhamdulillah setelah kondisinya sudah mulai pulih, ia teringat kembali akan wartegnya, tapi keadaan yang sudah tidak memungkinkan untuk perjalanan ke Jakarta. Akhirnya tempat untuk berjualan warteg itu dijual untuk biaya hidupnya di kampung. Dan sekarang lebih bersyukur dengan keadaan tubuhnya yang diberikan kesehatan, nikmat sehat, alhamdulillah. Hanya harta habis, bukan nyawanya yang hilang. Ketika pada kali itu kita bisa ambil hikmah dan juga pembelajaran ya teman-teman, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu kita tidak sendirian. Ada alam lain yang selalu berdampingan dengan kita, pun itu tidak boleh kita menyepelekannya. Akan hal itu ya teman-teman, kita harus mempunyai rasa sopan santun. Jangan pernah sekali-kali berhubungan dengan ilmu hitam yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Ya, dengan cara itu kalian bisa membantu channel ini agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua atas support kalian selama ini. Ambil yang baik dan juga buang jauh-jauh yang buruk ya teman-teman, dari nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam cerita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.